Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 7 rumah di Tanjung Redep Berau terbakar. Antrean pembeli gas LPG ukuran 3 kg di Samarinda masih terjadi. Ibu kota negara akan dilengkapi dengan ekosistem kelistrikan. Presiden Joko Widodo meresmikan PLN Hub di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara. Ini untuk kebutuhan listrik aktivitas di Ibu Kota Negara. Ini juga untuk memudahkan investor yang menanamkan modalnya di IKN. Dalam pidatonya, Presiden menyebut arah investasi global di masa mendatang masih belum jelas. Namun ia sangat yakin penanam modal di IKN akan menikmati hasil menggembirakan di masa depan. Keyakinannya itu karena di masa mendatang transformasi ekonomi akan berada di wilayah IKN. Kantornya ada office, kemudian juga ini menjadi rumah kelistrikan dulu. Sudah sering saya sampaikan bahwa investasi di Ibu Kota Nusantara ini adalah membeli masa depan. Karena kita ingin melakukan transformasi ekonomi, karena memang ekonomi global ini sekarang berubah tanpa arah yang jelas. Tanpa kepastian yang pasti. Semuanya berubah dan itu semua harus diantisipasi. Dan setiap ada investor, investasi yang ingin masuk ke Indonesia, baik data center, selalu yang ditanyakan, energi hijaunya ada atau tidak. Menteri Kominfo dan Direktur Utama PLN menyatakan, PLN Hub merupakan salah satu dari 3 program pembangunan nasional. Nantinya, PLN Hub di IKN akan dijadikan sebagai pusat ekosistem energi kelistrikan nasional. Ini akan disebutkan PLN Hub, di mana PLN Hub ini kan seluruh ekosistem kelistrikan di Nusantara, termasuk juga bagaimana infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur digital ini diwujudkan. Karena dari 3 rencana pembangunan pusat data nasional data center, salah satunya di IKN ini. Yang namanya data center itu perlu listrik, sehingga sangat baik sekali untuk mendukung infrastruktur pusat data nasional untuk membangun ekosistem kelistrikan di IKN. Nah, untuk itu kami membangun PLN Hub dalam rangka tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Menkominfo, yaitu ekosistem kelistrikan akan berpindah ke IKN. Tinggalkan tempat acara, hadirin dimohon berdiri. Hadirnya berbagai mitra kerja untuk memenuhi energi nasional kian menambah kepercayaan Presiden bahwa krisis listrik tidak akan terjadi di wilayah IKN. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. 3, 2, 1. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahajo. Presiden Joko Widodo menyebut kedua petinggi otorita IKN itu mundur karena alasan pribadi.
demikian, tugas Bambang belum berakhir. Ini karena Presiden memberinya tugas baru sebagai utusan khusus luar negeri. Sedangkan Doni Rahajo belum diberi tugas. Presiden menyebut Bambang kembali ditarik karena pengalaman luar negerinya sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan pembangunan IKN. Imajinasikan semua yang dibutuhkan oleh istana. Akan ke Pak Bambang dan Pak Doni. Dampak ke Karena investornya gimana, alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara. Pak, nggak khawatir nanti ada dampak ke investor asing atau investor? Tidak. Tapi nggak ada masalah ya, Pak ya? Tidak masalah. Ketua dan Wakil Kepala Otorita IKN secara mengejutkan mengundurkan diri. Setelahnya Bambang menyampaikan sejumlah pesan, di antaranya pejabat otorita harus mempertahankan sikap profesionalisme dan integritas, harus berpihak kepada masyarakat, dan harus berani mengoreksi kegagalan pasar. Amir Hamzah melaporkan dari Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Bank Tabungan Negara atau BTN sudah merambah ke ibu kota negara Nusantara di Sepaku, Penajam, Pasir Utara. Itu dibuktikan saat Presiden Joko Widodo meletakkan batu pertama pembangunan bank tersebut. Presiden menyatakan keberadaan bank di wilayah IKN sangat dibutuhkan. Tujuannya untuk memudahkan pembiayaan selama pembangunan berlangsung, termasuk aktivitas hari-hari di IKN. Gedung BTN ini akan dibangun di atas lahan seluas 9.000 meter persegi dengan nilai investasi mencapai 113 miliar rupiah. Adalah membeli masa depan. Jadi kalau Bank BTN membangun head office-nya atau cabangnya di Nusantara ini tidak salah, tidak keliru. Karena memang akan banyak sekali dibutuhkan pembiayaan untuk investasi di properti di ibu kota Nusantara ini. Dengan ini telah resmi dimulainya. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara otorita dan BTN terkait penyediaan fasilitas perbankan di IKN. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam, Pasir Utara. Perumahan Ibu Kota Nusantara. Ini media kain yang bisa untuk memadamkan api, contoh yang di rumah. Ratusan pelajar SMK Negeri 3 Jalan M. Yamin, Samarinda, Kamis siang diajari teknik memadamkan api oleh petugas Disdamkar dan penyelamatan. Bimbingan yang diberikan mulai memadamkan api dari selang kompor hingga memadamkan kobaran api dengan menggunakan kain basah. Petugas menyebut kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Go to School. Ini dinilai penting agar pelajar memahami cara penanganan awal saat terjadi percikan api di rumah dan sekelilingnya. Terus maju, luar biasa. Program dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda terkhusus untuk bidang pencegahan yaitu Damkar Go to School. Program ini kita laksanakan untuk mencegah terjadinya kebakaran baik itu di sekolah-sekolah dan di sekitar lingkungan yang ada. Pelatihan apa yang diajarkan secara spesifiknya? Jadi kita mengenalkan risiko terjadinya kebakaran baik itu dari segitiga apinya, baik itu tentang kejadian kebakaran, dan tahapan-tahapan untuk penanganan apabila ada kebakaran
yang sifatnya kebakarannya masih kecil atau api yang masih bisa kita kendalikan. Tabung gasnya yang meledak itu ada kebocoran yang tidak kita. Pelajar menyebut ini merupakan pengalaman pertama. Tak heran mereka sempat ragu saat diberi kepercayaan memadamkan kobaran di sebuah tungku. Setelah mencoba, mereka menjadi percaya diri. Belum pernah, baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Ya. Yang diajarkan apa aja sama? Oke, tangannya tegak lurus, jauh-jauh dari badannya, boleh. Maju pelan. Mencegahnya sama madamin, Luar biasa. sama dijelasin apa ya? Oke, masih ada yang mau coba? Penyebab munculnya api. Atau mau coba semua? Tadi pas mempraktekkan. Jam 2 kita pulangnya nanti. Takut atau gimana? Deg-degan. Kalau nggak usah Iya. tunjuk-tunjukkan, maju aja sini. Tuh, di sebelah sana tuh. Sudah. Ya? Boleh. Ada perasaan takut ya berarti ya? Iya. Tegak lurus, tegak. Nah, tanda. Ini bisa meledak atau tidak ini? Sesuai jadwal yang disusul, sosialisasi memadamkan api dalam kapasitas kecil ini akan terus dilakukan di beberapa sekolah lainnya. Petugas berharap metode ini mampu mengurangi ancaman kebakaran di permukiman. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.